Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para orang tua, para wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas suatu topik yang mungkin diperlukan bagi kita semua ya. Karena kita tahu tidak semua orang tua mendapati anak-anaknya sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Terlebih lagi jika sebagian orang tua memasang harapan yang sangat tinggi untuk anak-anaknya. Alhamdulillah sebagian orang tua mendapati anaknya sesuai dengan harapannya. Bahkan sebagian orang tua mendapati anaknya lebih daripada yang dia harapkan. Tetapi tidak banyak juga orang tua yang mendapati anak-anaknya tidak sesuai dengan apa yang mereka impikan, apa yang mereka cita-citakan. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, tidak menyamankan ketika kita dapati anak-anak kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ketahui bahwasanya anak adalah buah hati kita ya. Sebagaimana hal ini telah disebutkan dalam satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang mencabut atau mengambil nyawa anak dari seorang hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Hal qabattum walada abdi?" Apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? "Hal qabattum samarata fuadihi?" Apakah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Ya, jadi Allah sendiri menamakan anak adalah buah hati orang tua ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara perhiasan dunia adalah harta dan anak-anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Sungguhnya harta dan anak-anak merupakan perhiasan keindahan dunia. Siapa yang mendapati anak-anaknya saleh maka dia benar-benar bahagia. Seakan-akan anak-anak yang soleh tersebut merupakan surga yang disegerakan ya. Dan sebaliknya siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati anak-anak yang jauh dari harapan, bahkan waliyadzubillah ternyata nakal misalnya, maka itu adalah seakan-akan siksaan yang disegerakan. Karena yang kita dapati bagaimana perhatian syariat terhadap pendidikan terhadap anak. Bahkan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka berdoa agar mendapatkan anak yang soleh. Seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan doa-doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, bagaimana beliau minta agar diberikan anak soleh. Seperti doa beliau alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku dari anak-anak soleh ya. Demikian juga Nabi Ibrahim berdoa ya, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari kesyirikan, dari penyembahan terhadap berhala. Itu doa Nabi Ibrahim agar anak-anaknya dijauhkan dari perbuatan syirik. Demikian juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah jadikanlah aku penegak salat dan juga keturunanku agar menjadi para penegak salat. Lihat bagaimana para nabi mereka berdoa agar mendapatkan anak soleh. Nabi Zakaria, Allah abadikan juga dalam Al-Quran bagaimana dia berdoa ya agar diberikan anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku dzurriyyah thayyibah, yaitu anak yang soleh, anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau maha mendengar doa. Demikian juga dalam ayat yang lain dalam surat Maryam, Zakaria berdoa,
Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Dia berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak ya yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Kemudian kata Nabi Zakaria, waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah anak tersebutlah anak yang engkau ridhai, yaitu jadikanlah anak tersebut anak soleh. Jadi perhatian para nabi ya untuk mendapatkan anak soleh Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Dan ternyata di antara ciri-ciri para penghuni surga adalah mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar dianugerahkan anak-anak yang soleh. Sebagaimana Allah abadikan sifat-sifat ibadur rahman di akhir dari surat Al-Furqan ketika Allah menyebutkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga. Yang di akhir ayat Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan surga. Nah, ibadur rahman ini memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya mereka tawadhu, di antaranya mereka salat malam, di antaranya mereka menjauhkan diri dari kemaksiatan, di antaranya mereka menjauhkan diri hal yang sia-sia. Di antara sifat mereka, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Yaitu orang-orang yang berdoa, rabbana hab lana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi penyujuk pandangan kami. Itu jadikanlah istri-istri kami istri-istri yang salehah, dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh. Ternyata mereka berdoa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang mendoakan ya anak-anak mereka agar menjadi anak-anak yang saleh. Ini semua menunjukkan bahwasanya memperoleh anak saleh adalah impian setiap orang tua, impian setiap orang tua. Ya, karena kalau seorang mendapatkan anak saleh sesuai dengan harapan, maka bahagia luar biasa, lebih daripada banyaknya harta, lebih daripada banyaknya kemewahan. Memiliki anak yang soleh sesuai harapan itu adalah kebahagiaan tersendiri. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang tentunya berusaha agar anaknya sesuai dengan harapannya. Karena kalau anaknya soleh sesuai dengan harapannya, maka yang mendapatkan manfaat pertama kali adalah orang tua itu sendiri. Dia mendapatkan manfaat di dunia, terlebih lagi di akhirat. Bayangkan jika seorang tua punya anak yang soleh, yang taat, yang nurut sesuai dengan harapan, ya, maka dia bahagia di dunia, tentram memandang wajah mereka, anak-anak tersebut menjadi penyejuk hatinya. Kalau disuruh nurut, tidak nakal ya. Kemudian sering dilihat anak-anak tersebut baca Al-Quran misalnya, rajin beribadah ya. Subhanallah, betapa bahagianya hati seorang ayah, hati seorang ibu jika mendapati anak-anaknya demikian. Baca Quran tidak disuruh ngaji sendiri, ke masjid tidak disuruh pergi ke masjid sendiri, anak-anak wanita tidak disuruh, sudah bisa beres-beres rumah sendiri, masak sendiri, pakai jilbab, masya Allah ya, luar biasa. Ini kebahagiaan tersendiri. Kemudian jika orang tua sudah mencapai masa tua, masa jompo, anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti, mereka tidak pelit kepada orang tua, mereka menyisihkan waktu untuk berkhidmat kepada orang tua, mereka ngobrol dengan orang tua di saat-saat orang tua ingin punya teman ngobrol, anak-anak mereka hadir menyenangkan hati mereka, maka luar biasa. Jadi saya bilang, kalau seorang punya anak yang soleh atau putri yang soleha, yang paling mendapatkan manfaat orang tua itu sendiri. Di dunia bahagia luar biasa, dan merasakan kebahagiaan yang berkesinambungan ya. Sampai di masa tuanya. Dia tahu banyak orang-orang yang menderita
ketika mendapati anak-anaknya tidak soleh, menderita di masa tuanya, dicuekin orang tuanya, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah ditelepon, mungkin kalaupun kunjungan mungkin entah setahun sekali, entah 2 tahun sekali, ya. Sudah besar masih merepotkan orang tua, masih bikin permasalahan, dan itu banyak terjadi. Makanya saya katakan, kalau kita miliki anak yang soleh, yang mendapatkan manfaat kita merasakan anak kita mulai besar, kita suruh nurut, kita membantu ibunya, membantu kita, subhanallah. Ini nikmat yang luar biasa, dan nikmat yang lebih utama lagi ketika di akhirat kelak. Anak-anak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya jika mereka anak-anak yang soleh. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Tur, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang masuk, yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan menjadikan anak-anak mereka setara dengan orang tua mereka. Ya. Jadi kalau di akhirat kelak seorang beriman kemudian anak-anaknya juga ikut beriman, maka Allah akan menyatukan orang tua dan anak-anak di derajat surga, di level surga yang sama. Dan ini berlaku hubungan timbal balik antara anak dan orang tua. Jika orang tuanya derajatnya lebih tinggi dan anak-anaknya di bawah, maka Allah akan angkat anak-anaknya sederajat dengan orang tuanya. Al-haqqana bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan angkat, nyusulkan anak-anak mereka dengan mereka. Dan ini juga berlaku sebaliknya, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Jika orang tuanya ternyata derajat surganya rendah, anak-anaknya lebih tinggi karena mereka lebih saleh dan mereka lebih bertakwa kepada Allah, maka orang tua akan disusulkan kepada anak-anaknya. Maka sungguh beruntung jika seorang memiliki anak-anak yang saleh. Bukankah dalam satu hadis ketika seorang dinaikkan derajatnya di surga gara-gara amal saleh anaknya, kata Nabi SAW, "Inna rajulan la turfa'u darajatuhu fil jannah." Ada seorang dinaikkan derajatnya di surga. Maka dia bertanya, "Anna li hadza?" Kok bisa saya derajatnya dinaikkan di surga? Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena anakmu sering mohon ampun buatmu. Ketika kita di alam barzah, orang tua sudah meninggal, anak-anak terus mendoakan kita. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya waladun salihun yad'ulahu, anak saleh yang mendoakannya. Ya. Bayangkan kita sudah meninggal, anak kita masih berbakti. Kita di alam barzah, kita mendapatkan kebahagiaan di alam sana ketika anak kita sering mendoakan kita, mungkin bersedekah atas nama kita, mungkin dia haji dan umrah untuk kita, subhanallah. Sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, amal sudah terputus, kita hanya menanti ya di alam barzakh. Sementara curahan rahmat Allah terus datang kepada orang tua. Kenapa? Karena anak-anaknya saleh dan salehah, senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah dalam alam barzakh. Jadi kalau dan rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya kalau anak-anak yang saleh ya, yang lebih bermanfaat ini orang tuanya daripada sang anak itu sendiri. Ya, benar orang tua mendidik anak-anak, tapi sejak dia mendidik anak-anak, dia sudah merasakan kebahagiaan ketika mendapati anak-anaknya saleh dan salehah. Dan kebahagiaan tersebut berlanjut sampai dia meninggal di alam barzakh, terus berlanjut kebahagiaan tersebut. Sampai di akhirat kelak juga dia berlanjut mendapatkan kebahagiaan akibat memiliki anak yang saleh. Belum lagi kalau anaknya ternyata hafal Quran dan mengamalkannya, maka dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya yang bersinar dengan cahaya yang begitu indah, dan dia akan memberikan kepada orang tuanya 2 gaun yang indah dipakai oleh kedua orang tuanya jika ternyata anak-anaknya menghafal Quran. Ini gambaran yang indah bagi orang tua jika memiliki anak-anak yang saleh. Ya. Namun ternyata
Tidak semua kondisi demikian ya. Terkadang kondisi bisa berbalik, tidak sesuai dengan harapan kita. Anak-anak tidak kita inginkan tapi ternyata menjadi nakal, jauh dari agama ya. Tidak sesuai dengan harapan ya. Maka ini ya adalah ujian tersendiri, siksaan batin tersendiri ketika orang tua melihat anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan. Dan bisa saja terjadi pada sebagian kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ya ketika kita mendapati anak kita tidak sesuai dengan harapan kita? Para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti saya katakan di awal pengajian, tidak semua anak-anak kita ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang memang benar sebagian orang tua terkadang anaknya lebih daripada yang diharapkan, itu jarang. Terkadang sesuai dengan yang dia harapkan. Namun tidak jarang juga anak-anak ya di bawah dari apa yang kita harapkan, bahkan jauh dari apa yang kita harapkan. Maka apa sikap kita ketika kita menghadapi anak-anak ternyata belum sesuai dengan harapan? Ada beberapa poin yang hendaknya kita perhatikan agar kita ya bersikap dengan sikap yang benar ketika kita menghadapi anak-anak kita yang tidak sesuai dengan harapan ya. Dan bisa jadi anak kita, misalnya anak kita banyak ya, 3 atau 4 atau 5 atau 7 misalnya, ada diantaranya yang sesuai dengan harapan, ada yang tidak sesuai harapan ya. Apa yang harus kita lakukan? Di antara sikap yang hendaknya kita lakukan, yang pertama, ini nasihat tentunya buat kita semua ya. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya mendidik anak-anak adalah ibadah ya. Mendidik anak-anak adalah ibadah. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah melarang kita untuk egois hanya memikirkan diri kita sendiri. Jangan orang tua yang penting saya sudah soleh, istri saya sudah soleh, anak-anak bukan urusan kita. Enggak, Allah menyuruh kita tidak boleh egois. Dan Allah menyuruh kita untuk mendidik anak-anak kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak memikirkan diri kita sendiri, kita memikirkan istri kita, memikirkan anak-anak kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan juga menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita dari neraka jahanam. Ini tugas kita. Ini adalah mas'uliyah, pertanggungjawaban yang Allah akan tanya pada hari kiamat kelak. Demikian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala surat Thaha, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam salat, bersabar dalam memerintahkan mereka untuk salat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kami tidak minta rezeki kepada kalian, kata Allah. Bahkan kami yang beri rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Artinya Allah ingatkan jangan sampai kalian sibuk dengan urusan dunia, mencari nafkah, mencari rezeki sehingga lupa untuk menyuruh anak istri untuk salat. Jadi wajib bagi kita untuk memperhatikan bagaimana salat istri dan anak-anak kita. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil bahwasanya mendidik anak hukumnya wajib. Mendidik anak hukumnya wajib. Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin yang punya pertanggungjawaban, yang punya bawahannya, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya. Dia bertanggung jawab atas perilaku anak-anak dan istrinya. Ya. Sudahkah dia menjalankan amanah tersebut dengan benar? Sudahkah dia mendidik anak-anak istrinya dengan benar? Ini semua adalah pertanggungjawaban yang akan dia ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ya ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika mereka sudah 10 tahun tidak mau salat, maka pukullah mereka.
Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur antara yang anak laki-laki maupun anak perempuan. Perhatikan di sini Allah suruh kita untuk suruh mereka salat. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya hukum asal mendidik anak-anak adalah wajib bagi kita orang tua. Dan ini berlaku bagi suami dan istri, bagi bapak maupun ibu mereka, ibu anak-anak. Dan terlebih lagi, jangan disangka bahwa ini cuma tugas ayah atau tugas bapak atau tugas suami, tugas istri juga demikian mendidik anak-anak. Bahkan bisa jadi suami mendapatkan uzur ya, karena dia kepala rumah tangga, dia harus keluar rumah, waktunya banyak di luar rumah, sehingga interaksi dengan anak-anak kurang karena dia harus mencari nafkah untuk anak dan istrinya, sehingga pertanggungjawaban lebih berat kepada istri. Maka maksud saya ingatkan, jangan kita bebankan kewajiban didik anak cuma kepada suami, kepada istri juga demikian. Jangan bilang itu tanggung jawabmu wahai mas, aku tidak. Enggak. Suami istri dua-duanya bertanggung jawab. Wong itu adalah anak mereka bersama. Wong anak-anak adalah buah hati mereka bersama. Suami dan istri. Bahkan saya katakan tadi, suami punya kewajiban didik anak-anak, tapi mungkin dia banyak uzurnya karena dia harus keluar rumah mencari nafkah. Bisa jadi pertanggungjawab lebih besar kepada ibunya anak-anak, karena kebanyakan waktu di rumah adalah dengan ibu mereka. Nah, ketika dibukakan sarana-sarana pendidikan seperti pondok, seperti sekolah, ya, kemudian kita meletakkan anak kita di pondok, anak kita di sekolah, ya, ingat sarana-sarana tersebut, sarana-sarana pendidikan tersebut hanyalah membantu mengurangi beban kita, tapi bukan pertanggungjawaban kita berpindah dari kita menuju mereka, enggak. Artinya jangan sampai seorang wali murid atau seorang orang tua memiliki pemikiran saya sudah taruh anak di pondok itu tanggung jawab pondok, enggak. Pondok hanya sekedar membantu. Yang akan ditanyai oleh Allah secara hukum asal adalah kita sebagai orang tuanya. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih pondok. Memilih pondok, ya, pondok yang benar. Cek apa yang diajarkan, bagaimana kualitas pondok. Ini semua tanggung jawab kita memilih pondok. Kemudian kita masukkan anak kita di pondok, kita cek ya. Berapa waktu kita telepon, kita datangi, kita kunjungi, tanya perkembangannya, kita telepon wali muridnya, tanya perkembangannya ya. Bukan kita lepaskan kemudian begitu saja kita cuekin, enggak. Kondisi kita meletakkan anak kita di pondok tidak membuat kita terlepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab tetap saja kembali kepada orang tua yang utama. Bahkan saya katakan, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan saya katakan bahwasanya sekarang pendidikan menjadi semakin sulit, ya, mendidik anak-anak. Karena anak-anak terpengaruh dengan banyak hal di sekitarnya. Dia terpengaruh dengan kondisinya di pondok, alhamdulillah, insya Allah pengaruhnya baik. Dia terpengaruh dengan lingkungan di rumahnya, bagaimana kondisi orang tua dan orang tuanya, ayah dan ibunya. Dan dia terpengaruh dengan teman-teman, tetangganya di sekitarnya. Dan itu juga mereka memberi peran dalam membentuk karakter anak-anak. Kemudian dia juga sangat terpengaruh dengan gadget yang ada di tangannya. Nah, kita harus waspada. Jadi banyak hal yang mempengaruhi karakter anak kita dan perilaku anak kita dan kesuksesan anak kita. Pondok punya pengaruh, kita di rumah punya pengaruh luar biasa, teman-temannya juga punya pengaruh, dan apa yang dia pegang gadget, tontonannya juga sangat memiliki pengaruh yang besar. Maka kita harus waspada dari itu semua. Maka sebagian ulama saya mengatakan bahwasanya mendidik anak di zaman sekarang adalah jihad fisabilillah. Berat, ya. Jadi anak di zaman sekarang adalah jihad fisabilillah. Karena hal-hal yang membuat mereka bisa menyimpang sangat banyak, faktor-faktor yang membuat mereka bisa menyimpang sangat banyak. Pertemanan, gadget, HP, tontonan, internet, medsos, ini bisa membuat mereka lepas dari kendali dan membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya katakan, ya, kita harus konsentrasi mendidik anak-anak. Sisihkan waktu untuk mendoakan mereka. Kalau bisa tiap malam kita bangun malam kita berdoa, ya Allah, bimbinglah anak-anakku, doa. Kalau kita hanya berharap kemampuan kita untuk mendidik anak, sulit.
Kemampuan kita terbatas. Daya kita untuk mengawasi anak-anak terbatas, masing-masing kita sibuk. Kita nggak mungkin mengontrol anak setiap saat, nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya peran orang tua sangat besar, di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak. Nah, ketika kita melihat anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita segera evaluasi. Mungkin ada yang salah dalam cara pendidikan kita. Mungkin ada yang salah. Jangan putus asa. Tidak ada kata terlambat ya. Anak-anak meskipun mungkin mereka keluar dari kontrol, entah umur mereka SMP atau SMA atau mahasiswa, tidak ada kata terlambat. Hidayah masih bisa didapatkan. Tapi kita harus evaluasi. Jangan putus asa. Sudah, kamu mau nakal terserah kamu. Saya tidak peduli. Ayah, abi dan umi tidak peduli. Ayah dan umi tidak peduli. Enggak. Ini anak buah hati kita. Ini anak akan berikan kebahagiaan kita di dunia sebelum di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata terlambat. Kapan kita dapati anak kita sesuai dengan kita harapkan, kita evaluasi. Kita evaluasi. Kalau memang bisa diperbaiki, maka kita perbaiki. Coba mungkin dia rusak atau dia nakal gara-gara HP-nya atau gara-gara temannya, atau mungkin kita kurang dekat sama anak-anak. Di antara hal yang membuat anak-anak terkadang lepas kontrol ketika dia tidak merasa dekat dengan kedua orang tuanya. Tidak merasa dekat dengan orang tua. Jadi dia mendapati orang tuanya mungkin suka memarahnya, membentaknya, sehingga dia merasa jauh. Ya. Saya bicara tentang pengalaman saya. Maksudnya saya dulu tinggal di Papua, dan maksud saya bukan dari keluarga agamis ya. Bukan dari keluarga agamis ya. Tapi orang tua dekat dengan saya, artinya ibu saya tidak pernah nyubit saya, nggak pernah jewer saya, nggak pernah. Ya, paling kalaupun marah hanya omelan. Tapi hukuman fisik hampir tidak pernah ya. Ada kedekatan ya, ada kedekatan. Ketika saya berteman dengan sebagian teman ya, kemudian sebagian mereka ada yang mulai nakal misalnya ya. Terkadang saya meninggalkan sebagian kenakalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bicara pengalaman ya, tapi karena saya kasihan sama ibu. Ibu sudah misalnya carikan uang untuk sekolah, kemudian saya gunakan yang tidak benar ya. Jadi ketika anak dekat dengan orang tua ya, dia bisa meninggalkan kemungkaran ya, di antaranya faktor karena sayangnya kepada orang tuanya. Sayangnya kepada orang tuanya. Maka ini mungkin kita harus perhatikan, kita evaluasi anak-anak kenapa seperti ini. Mungkin kita kurang dekat, kita kurang ajak ngobrol, kita mungkin harus perlu ngobrol empat mata, diskusi. Anak-anak itu pada pintar kok zaman sekarang, lebih pintar daripada kita. Mereka tahu berita-berita, kita diskusi sama mereka, diskusi tentang masa depannya. Kamu kalau begini-gini, kasih pandangan-pandangan ya. Mungkin dia akan menjawab, diskusi. Itu lebih bagus daripada kita datang cuma perintah-perintah, kamu harus begini, harus didoktrin. Zaman sekarang bukan seperti zaman dulu. Zaman dahulu anak-anak dipukulin jadi orang baik. Zaman dulu, nggak mau dipukulin jadi orang baik. Zaman dahulu. Sekarang nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena teman-temannya tidak ada yang digitukan, sehingga dia semakin memberontak. Maka yang saya rasa paling tepat adalah kita diskusi, ngobrol. Dia merasa dekat dengan kita, ya. Dan itu harus terus kita lakukan ya. Anak-anak berubah, tidak stabil. Masa mencari jati diri, tergantung temannya, tergantung gadgetnya, tergantung pergaulannya, tergantung komunitasnya. Banyak hal yang buat dia belum punya pemikiran yang stabil. Saya mau begini. Beda dengan kalau sudah dewasa, sudah tua, ya, kita punya aturan jalan yang kita tempuh, sehingga kalau tidak ada yang sesuai, tidak relevan dengan apa yang kita inginkan, kita bisa jauhi. Tapi anak-anak belum, dia terpengaruh. Dia terpengaruh dengan lingkungannya, terpengaruh dengan temannya, terpengaruh dengan gadgetnya, terpengaruh dengan komunitasnya, terpengaruh dengan teman-teman di sekolahnya. Maka tadi kalau anak-anak tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita evaluasi. Jadi jangan putus asa, evaluasi. Inilah harapan kita, inilah buah hati kita, diskusi sama anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Saya ingatkan, jangan anak-anak merasa jauh dari kita. Jangan sampai mereka,
takut ketemu abi, takut ketemu umi. Jangan. Kalau sudah itu kita sudah salah langkah. Ya, karena mereka sudah lepas kontrol, mereka semakin jauh. Ini mungkin yang pertama, maksud saya ketika kita mendapati anak-anak tidak sesuai dengan harapan, coba kita evaluasi apa yang salah dalam pendidikan anak-anak kita ini. Apakah pondoknya harus kita kasih masukan? Tapi saya katakan jangan kita fokus menyalahkan pondok ya. Pondok saya rasa juga tidak sempurna, guru-guru juga tidak sempurna, guru-guru juga bermacam-macam, wali murid juga wali kelas juga bermacam-macam. Anak yang dihadapi begitu banyak ya. Tidak semua program yang disampaikan oleh pondok sesuai dengan anak kita ya. Jadi tapi kita harus evaluasi apa yang salah. Kalau ternyata ada teman-teman di pondok yang tidak pas, anak kita harus keluar, kita keluarkan, nggak ada masalah. Kalau ternyata dia terpengaruh karena gadget ya, ini harus kita punya sikap. Sejak dia bermain gadget, ternyata dia semakin nakal, semakin tidak mendengar orang tua, nongkrong di kamar terus, tidak mau keluar. Nah, ini kita harus cari solusi. Ini berarti permasalahan pada kita mengenali sumber permasalahan. Kita hadapi dengan baik. Dan yang lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang tidak ada solusi terbaik kecuali berdoa kepada Allah. Agar anak kita bisa menjadi lebih baik daripada yang kondisinya sekarang. Kemudian yang perlu diperhatikan juga oleh para orang tua, kita harus realistis dalam kehidupan. Yang kedua harus realistis. Jangan terlalu masang harapan ketinggian pada anak-anak. Ya. Kamu harus seperti abi, kamu harus seperti umi. Mungkin kita perfect mungkin ya. Sebagian orang tua mungkin masya Allah ayahnya begini, ibunya mungkin lulusan S2 mana, kedokteran ke universitas top, ada yang luar negeri, macam-macam. Tidak semua anak-anak kemudian bisa seperti kita. Ya. Nah, kita harus melihat kemampuan anak-anak. Karena anak punya kemampuan. IQ-nya kita bisa tangkap, kemampuannya seperti apa, kecerdasannya bisa kita lihat. Ya. Nah, kita ketika memasang harapan pada anak, sesuai dengan kemampuannya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Contoh, ada seorang anak, mungkin kemampuan hafalan dia tidak begitu hebat, tidak sebagaimana kemampuan dia untuk eksak misalnya, untuk ilmu pasti, untuk nalar ya. Ternyata kemampuan dia menghafal tidak sekuat nalar dia. Dan ini saya mengalami di teman-teman saya dulu di Madinah. Ada sebagian teman masya Allah hafalannya kuat tapi nalarnya kurang. Ada sebagian teman-teman di kampus dulu ya, nalarnya tinggi tapi hafalnya sering salah. Ini kenyataan ya, ini kenyataan. Dan ada orang bisa menggabungkan dua-duanya. Masya Allah hafalannya bagus, nalarnya bagus. Tapi kita melihat manusia bermacam-macam. Artinya ada anak kita ketika kita suruh misalnya menghafal Al-Quran, dia ternyata tidak mampu. Dia mampunya cuma. Kita lihat kenapa dia tidak mampu. Apakah dia cerdas atau tidak. Kalau cerdas mungkin dia malas. Malasnya harus diperbaiki. Mungkin dia tidak termotivasi. Ya, kalau ternyata dia tidak mampu menghafal Quran, misalnya kita ingin anak kita punya hafalan Quran, ya kita lihat dia tidak mampu kenapa. Kalau kita lihat dia cerdas, hafalannya bagus, kita bisa nilai. Ternyata dia malas, dia sibuk dengan gadget, dan ini kita bisa perbaiki supaya hafalnya lebih bagus. Tapi kalau ternyata memang kemampuannya terbatas, hafal karena tidak semua orang sama. Kita belajar tuh ada orang mungkin baru baca sekali sudah hafal, ada yang harus baca 5 kali baru hafal. Anak-anak bermacam-macam. Kita dulu sekolah juga IQ bermacam-macam, banyak ranking 1 sampai ranking 40. Macam-macam orang. Ada yang baru dengar sudah ngerti. Bahkan gurunya bisa diajak dialog oleh sang murid saking cerdasnya. Maka ingat, anak kita tidak semuanya IQ-nya IQ yang tinggi ya. Maka kita lihat ya. Kita lihat. Jangan memasang harapan ketinggian ya. Terkadang kita termotivasi melihat misalnya di YouTube ada anak kecil sudah hafal Quran, sudah hafal ini, hafal anu, ya. Kita pengen anak kita seperti dia, wah. Pertama, belum tentu IQ sama. Yang kedua, bagaimana kita mengharapkan anak kita seperti anak itu sementara pengorbanan kita tidak seperti pengorbanan orang tua anak tersebut. Kita masih cuek-cuek, kita masih jarang perhatian sama anak, kita tidak tongkrongi si anak, kita tidak temani ketika dia murojaah. Kita pengen dia murojaah, kita sendiri main HP. Kita pengen dia murojaah Quran, sementara kita sendiri keluar entah kemana. Ya. Jadi maksud saya, kita realistis ketika
ketika kita masang harapan pada anak-anak ya. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berlebihan. Dan saya yakin anak-anak ya masing-masing punya kelebihan tersendiri. Ada seorang yang mungkin ya dia mungkin cerdas dari sisi hafalan, tapi belum tentu dia baik dari sisi yang lain. Ada anak-anak yang mungkin hafalannya kurang, tapi masya Allah dari sisi akhlak dia baik, nurut, tidak pernah membangkang, nurut sama orang tua, nerimo, ya, tidak banyak nuntut beli macam-macam. Anak-anak pasti punya kelebihan. Dia punya kekurangan satu sisi, dia punya kelebihan yang lain. Maka ketika kita melihat anak-anak, jangan kita pasang harapan tinggi, kemudian ketika dia tidak mencapai harapan tersebut, kemudian kita seakan-akan anak tersebut tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya lagi. Tidak, dia punya kelebihan yang lain. Pasti dia punya kelebihan yang lain. Ya. Jadi yang kedua, jangan terlalu pasang harapan yang ketinggian. Kita realistis aja ya. Anak-anak ya. Saya contohkan ya, saya contohkan. Di Arab Saudi, banyak ulama yang anak-anaknya tidak jadi ulama, banyak. Kita dapati para ulama besar, tidak semuanya jadi ulama. Bahkan misalnya di antara ulama besar, anaknya satu yang jadi ulama, yang lainnya biasa-biasa saja. Jadi dokter, jadi petugas ini, jadi pegawai, tapi mereka orang baik. Ya. Artinya menunjukkan bahwasanya kita dapati ulama tersebut tidak memaksa anak-anak untuk menjadi ulama seperti dia. Tapi dia menyuruh anak-anak menjadi anak yang soleh dengan berbagai macam muyul atau kecenderungan yang dimiliki anak-anak masing-masing. Kita dapati seperti itu di Arab Saudi. Kita tahu ulama besar yang jadi anak yang menjadi ulama mungkin cuma satu orang. Sisanya yang lain orang-orang soleh, selalu pergi ke masjid tapi dengan bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ini, ada yang jadi anu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita harus mengenal kecenderungan anak kita dan tentunya tadi jangan pasang harapan yang terlalu tinggi karena kita termotivasi melihat di YouTube anak kecil sudah begini, sudah kemudian kita suruh anak kita seperti itu sementara kita sendiri tidak siap untuk mendidik anak-anak ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, jangan masang harapan terlalu tinggi pada anak-anak. Di antaranya para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati anak kita ternyata memiliki kekurangan ya. Dan itu mungkin saya baru kemarin ketemu seorang bertamu di rumah, anak dia kalau nggak salah 8. Saya 8, yang satu di pondok ini, yang satu ini, yang nomor 4 atau nomor 3 autis. Saya nggak bisa apa-apa, yang selanjutnya di sini-sini. Tapi dia tenang menghadapi anak tersebut. Dia tahu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi anak kita terkadang memang punya kekurangan dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bisa mendapati dia sesuai dengan harapan kita ya. Misalnya autis. Udah autis mau diapain? Atau misalnya cacat. Mau diapain ya. Maka ketika itu kita harus pasang ya, cara berpikir kita bahwa ini ujian dari Allah. Allah inginkan agar kita mendapatkan argo pahala setiap saat dengan mendidik anak ini semampu kita. Saya kadang-kadang melihat sebagian teman, masya Allah, punya anak autis sampai dua ya. Ada saya kenal 2 orang, di masing-masing teman saya itu punya anak autis sampai 2. Sampai ada sebagian istrinya tidak mau melahirkan lagi, takut autis lagi. Ya, ujian, tapi subhanallah sayang sama anaknya, begitu lembut sama anaknya, benar-benar perhatian sama anaknya. Ini subhanallah bagaimana dia bisa terlihat pancaran senyuman, bahagia dengan anaknya yang seperti itu. Tidak kelihatan semeraut, enggak, berarti dia bisa mengontrol dirinya. Dalam hati kalau kita seperti dia, belum tentu kita bisa menghadapi ujian tersebut. Ya. Oleh karena ketika kita melihat yang seperti itu, ya, maka kita bisa menghibur diri kita ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah. Fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Ini bisa jadi buat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita punya anak, ya mungkin punya kekurangan, hafalannya kurang, kecerdasannya kurang, terlambat. Alhamdulillah masih ada yang lebih parah daripada anak kita.
Jadikanlah anak-anak ini sebagai ladang pahala kita ya. Kita ditugaskan mendidik mereka semampunya. Kita nggak tahu, bisa jadi anak-anak ini menyebabkan kita masuk surga, kita nggak tahu. Ya. Jangan terlalu beranak, anak saya harus hafal ini, anak saya harus jago ini, harus juara satu, juara ini, tidak harus demikian. Yang bisa punya persilakan, yang enggak, kita jadikan anak kita luar biasa. Ini anak titipan dari Allah, mendatangkan kebahagiaan bagi saya dengan segala kekurangan yang dia miliki. Saya katakan, saya punya teman 2, ya. Masing-masing punya anak autis 2 orang. Tapi nampak kebahagiaan ketika menghadapi anak-anak autis tersebut. Tidak semerawut, tidak aduh ini anak enggak paham. Enggak. Dipanggil anaknya, dipeluk, anaknya lari sana lari sini. Ya namanya kayak orang idiot ya. Tapi dia menemani anaknya dengan rileks, dengan tenang, subhanallah. Nah anak kita baru punya kerangsih gitu, nggak mau sudah ini. Ya. Oleh karenanya, ya, ketika kita mendapati anak kita tidak sesuai dengan harapan, tahulah ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh melihat ke bawah, Nabi SAW suruh kita lihat ke bawah agar kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita menghadapi ujian tersebut dengan baik. Jangan suka membandingkan anak kita dengan anak orang. Kita bandingkan anak satunya sudah hafal ini, sudah punya sanad, sudah punya anak kita belum, jangan. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya kekurangan. Sayangi anak kita dan kita didik mereka semaksimal mungkin. Apa yang Allah berikan, ya, kemampuannya itulah yang kita nikmati ya. Keberhasilan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ya, mungkin kalau kita mendapat anak kita tidak sesuai dengan harapan, kita ingat di mana ada orang-orang saleh yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki anak-anak yang tidak saleh. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Allah ceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam di mana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun dan di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, anaknya kafir. Ujian yang berat. Tapi apakah Nabi Nuh benci kepada anaknya? Jawabannya tidak. Dia sangat sayang kepada anaknya. Sampai ketika anaknya menjelang meninggal dunia, dia tetap sayang kepada anaknya. Allah kisahkan bagaimana perhatian Nabi Nuh kepada anaknya. Ya, Allah mengatakan ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya naik di atas bahtera, kata Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika banjir begitu besar dan Nabi Nuh sudah naik di atas bahtera bersama para pengikutnya, kemudian kapal tersebut berada di atas ombak kal jibal, kata Allah ombaknya seperti gunung, benar-benar luar biasa ya. Banjir disertai dengan ombak yang besar. Ya. Tiba-tiba anak Nabi Nuh yang kafir ya, sedang berada di suatu tempat yang tersendiri. Wa kana fi ma'zilin, Nabi Nuh segera berteriak memanggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana. Dia mengatakan wahai putraku, dia panggil wahai putraku, naiklah bersama kami. Begitu lembutnya Nabi Nuh kepada anaknya. Dia tidak mengatakan dasar kamu kafir, taubat tuh rasakan, membantah orang tua, tidak mau dengar orang tua. Dia bilang irkam ma'ana wala takum ma'al kafir, jangan kau bersama orang kafir ya. Nabi Nuh yang penting anaknya naik dulu. Dia sayang kepada dia, panggil ya bunayya, wahai putraku. Wahai putraku dengan panggilan yang sangat lembut. Lihat bagaimana sikap anaknya. Anaknya ngeyel. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan sampai ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari air bah ini, air banjir ini. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Ketika Nabi Nuh sedang menyampaikan nasihat, wa hala bainahumal mauju fa kana minal mughraqin, tiba-tiba ada ombak yang datang menenggelamkan putranya. Subhanallah. 950 tahun, entah berapa ratus tahun Nabi Nuh mendakwahi anaknya. Anaknya ngeyel, tapi Nabi Nuh sabar. Tetap sayang kepada anaknya sampai ketika anaknya akan meninggal dunia. Bagaimana kesabaran Nabi Nuh? Artinya kita diuji. Kalau toh ada anak kita yang ternyata tidak sesuai dengan harapan, mungkin nakal, sabar. Ini ujian hidup. Bisa jadi Allah ingin mengurangi dosa-dosa kita dan Allah ingin agar pahala mengalir setiap hari di rumah kita. Dengan kita ngurusi anak kita tersebut, fokus ya. Dan saya katakan tadi bahwasanya mengurus anak-anak adalah ibadah. Berhasil nggak berhasil bukan urusan kita. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah maksimal dalam mendidik anak-anak saya. Saya perhatikan, saya penuhi kebutuhannya. Saya ajak diskusi, saya ngobrol dengan dia, saya kasih arahan.
Kalau ternyata tidak sesuai dengan kita harapkan, sudah itu bukan hidayah, bukan di tangan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin, ya, tapi hidayah bukan di tangan kita. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam. Apa usaha dia? Usaha Nabi Nuh bukan cuma sebentar. Ini da'autu qaumi lailan wa nahar. Aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Kalau orang lain saja Nabi Nuh dakwah siang dan malam, bagaimana dengan istri dan anaknya? Tapi Allah uji Nabi Nuh, istrinya kafir, anaknya kafir. Tapi tetap dia sayang kepada anaknya. Jadi ini menghibur kita, wah sudahlah, kita sudah berusaha. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksudnya kita kemudian ngamuk, kemudian kita sampai stres, enggak, jangan begitu. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Nuh siapa? Dia seorang nabi, tidak berhasil mendidik anaknya, salah seorang anaknya yang ternyata meninggal dalam kondisi kafir. Di antaranya kisah Nabi Yakub alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an di dalam surat Yusuf. Bagaimana Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak. Punya 12 anak. Di antara 12 anak tersebut ada yang saudara kandung yaitu Binyamin dan Yusuf. Sisanya 10 lagi bersekongkol untuk memberi kemudaratan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. 10 kakak-kakaknya Yusuf ini bahkan menipu ayahnya, durhaka kepada Nabi Yakub. Adik mereka ambil, kemudian mereka buang di sumur, mereka jual jadi budak. Ya. Kemudian mereka berdosa kepada orang tua mereka. Mereka bilang adik kami Yusuf dimakan serigala. Ya. Tapi dan Nabi Yakub tahu mereka bohong. Jadi dia diuji anak-anak yang durhaka dan pembohong. Tapi Nabi Yakub berkata, "Fasabrun jamil." Aku hanya bersabar dengan kesabaran yang indah. Kesabaran itu apa? Tidak mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Yakub diuji oleh Allah dengan 10 anaknya. Bukan cuma 1 2, 10 anaknya, kurang ajar. Sampai akhirnya adik mereka Yusuf terbuang. Sampai akhirnya Nabi Yakub sedih, sampai akhirnya buta karena sering menangis memikirkan putranya Yusuf tersebut. Jadi ini bahwasanya cerita-cerita kita baca seperti ini agar kita tahu bahwasanya tidak semua anak-anak sesuai dengan kehendak kita. Tapi jangan putus asa. Kita dapati anak kita kita diuji dengan anak kita mungkin memiliki kekurangan, mungkin ada kenakalan, sabar, kita dakwahi, kita tongkrongi, kita sampaikan nasihat-nasihat, ya. Jangan putus asa, mungkin dia tidak dapat hidayah sekarang, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin 5 tahun lagi, ya. Sabar ya, sabar ya. Ini kisahnya, saya bertemu dengan seorang, dia punya anak, subhanallah, dia punya anak, ya mau dibilang badung-badung ya, sana kemari sana, tapi ibunya sabar, bertahun-tahun lamanya, akhirnya berhasil menghafal Quran, ya. Padahal badungnya luar biasa, berkelahi sama ibunya ini sampai, tapi ibunya sabar. Ya, kita tidak tahu hidayah kapan datang. Yang penting sabar. Hidayah di tangan Allah. Tugas kita hanyalah mendidik semaksimal mungkin. Ya, berhasil atau tidak berhasil, kita tetap dapat pahala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sekedar ya sedikit mungkin wawasan kepada kita semua agar kita lebih realistis dalam mendidik anak-anak, menghadapi kondisi anak-anak terutama zaman sekarang. Saya katakan tidak ada jalan terbaik untuk mendidik anak-anak seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Doa dan doa, suami istri berdoa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa, insyaallah Allah akan mudahkan ketakwaan kepada anak-anak kita ya. Ini secara hukum asal ya. Mungkin kalau anak-anak kurang pas ya bisa jadi kita mungkin bermasalah ketakwaan kita, atau bisa jadi memang Allah menjadikan ujian bagi kita untuk menambah ketakwaan kita. Karena sebagian orang kita dapati ketika anaknya berhasil, terkadang ujub, terkadang bangga, seakan-akan dia menyandarkan keberhasilan anak tersebut pada dirinya, dia masukkan ke, terkadang ini bahaya juga ya, jadi sombong, jadi bangga, lihat anak saya begini, dia lupa bahwasanya semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ujub, dia menyangka keberhasilan anaknya itu karena dirinya ya, kadang-kadang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja sedikit yang bisa sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Apakah suaranya itu jelas cukup ya? Alhamdulillah jelas. Ada pertanyaan satu yang masuk, saya bacakan dulu. Ustaz, aku mau doakan anak
tentu kita ingin mereka memiliki capaian yang... Coba Bu, tolong pelan-pelan dikit Bu. Tadi suaranya agak pelan. Tadi keras, sekarang pelan. Oke, bentar. Sekarang cukup jelas? Iya, silakan. Ustaz, saat memondokkan anak tentu kita ingin mereka punya capaian sesuai yang pondok punya programnya. Namun pada kenyataannya itu kan belum terwujud. Apa memang pondoknya nggak cocok dengan anak? Apa memang anaknya itu perlu dipindahkan? Atau sebagai orang tua selain evaluasi sabar dan yang lainnya tadi, usaha apa lagi Pak Ustaz? Allah alam, pertama kita tahu namanya pondok ketika mereka mengiklankan tentang keberhasilan pondoknya. Jadi kita harus jeli juga ya. Sebagian pondok misalnya mengatakan pondok ini targetnya sekian. Kita mungkin lihat brosurnya targetnya, tapi kita harus cek kenyataannya. Maka saya katakan orang-orang ingin masukkan anaknya ke pondok manapun, dia membandingkan antara propaganda yang disampaikan oleh pondok dengan realnya bagaimana. Ya, realnya bagaimana. Dilihat. Coba lulusan pondok ini mana saja, tahun keberapa. Tanyakan kepada orang-orang tua yang sudah memasukkan anak-anaknya di pondok tersebut, bagaimana keberhasilan anak-anaknya. Jadi kita jangan terpedaya dengan maksudnya propaganda. Kita cek benar. Kita memang capek sebentar, tapi demi anak-anak kita cek apa yang disampaikan pada tersebut, target akan hafal 30 juz benar atau tidak, apakah sudah real terwujudkan atau tidak, baru hanya sekedar wacana dan rencana ya. Sehingga ini diantara kesalahan sebagian pondok, dia masang target tinggi, ternyata anak didiknya tidak berhasil karena programnya belum teruji. Karena namanya pondok-pondok mereka pasang target anak hafal 30 juz dalam sekian tahun, jago bahasa Inggris, jago bahasa Arab, bisa pidato bahasa Arab, jago matematika. Tunggu dulu. Anak-anak ini IQ-nya terbatas. Guru-guru yang ngajar juga IQ-nya terbatas. Mungkin atau tidak? Nah, ini tugas kita orang tua untuk ngecek. Kalau ternyata tidak berhasil, berarti programnya jalan. Berarti program pondok itu benar-benar berjalan. Nah, ketika kita taruh anak kita ini yang pertama, maksudnya langkah pertama kita cek, ini program khayalan atau program real. Kalau program ternyata bisa diwujudkan, berarti terbukti lulusan-lulusannya mencapai target. Paling tidak di atas 50% mencapai target, berarti program jalan. Apalagi sampai 70% mencapai target, program jalannya. Nah, kita lihat anak kita letakkan di situ. Ya, kalau anak kita ternyata tidak mencapai target, ini kita jangan salahkan programnya, karena buktinya programnya berjalan. Nah, ini mungkin ada kita evaluasi yang lain. Mungkin anak kita tidak mampu. Mungkin ketika dia masuk, kemampuannya dia belum bisa beradaptasi. Misalnya dia bukan dari pondok, dia SMP-nya misalnya SMP biasa. Kemudian masuk pondok SMA, teman-temannya yang SMA yang lain dari pondokan sejak awal, tentu dia sulit beradaptasi. Teman-temannya sudah mengungguli dia, sehingga nuansa seperti ini ketika teman-temannya lebih hebat, dia kurang, ini buat dia semakin minder. Ini nggak bagus bagi anak-anak. Maka harusnya ada perhatian pondok kepada anak ini untuk bisa beradaptasi dengan teman-teman sekolahnya. Entah dileskan sebulan, entah dileskan satu semester, sehingga ketika dia masuk ke dalam komunitas teman-teman kelasnya, dia bisa bersaing dengan baik. Tapi kalau terlalu jauh, signifikan perbedaannya, kasihan anak ini. Dan ini terjadi ya, terutama terjadi kata perpindahan dari sini ke sini. Tapi intinya harus evaluasi, entah program pondoknya yang salah atau memang kondisi anak kita. Memang IQ anak kita memang kurang ya. Kita carikan yang terbaik buat anak kita. Jangan kita pingin anak kita seperti ini, ternyata memang tidak pas buat anak kita. Ya udah cari. Kalau kita harus keluarkan nggak ada masalah. Kalau memang kita lihat anak kita mampu, tanya gurunya, ini anak ini bagaimana? Sebenarnya mampu Bu, cuma dia kurang ini, dia banyak melamun. Ini berarti kan mudah. Kalau gitu lebih mudah. Kalau anak ibu tidak mampu karena dia tidak bisa mengikuti levelnya, ini berarti kita harus cari solusi. Jangan paksain anak kita. Kamu pasti bisa, dia nggak bisa. Kalau nggak bisa. Jangan dipaksakan. Kasihan. Dia belajar sambil tertekan. Itu nggak bagus juga untuk psikologinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Kepada Pak Joni Hendrik kami persilahkan bertanya secara langsung. Monggo Pak. Ulang masih unmute, masih mute. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Kak, kalau dilihat dari apa yang disampaikan sama Ustaz tadi, urutan-urutannya bahwa sabar itu kata terdepan untuk kita menghadapi semua amalan ibadah yang akan kita lakukan. Iya. Mungkin minta tolong Kak, apa tips apa saja sih supaya kita benar-benar bisa dikatakan masuk dalam golongan orang-orang yang sabar gitu, dalam menghadapi semua, saya katakan semua, bukan hanya kita punya anak, mendidik anak, dan semua amalan ibadah itu tentu kita terdepan itu adalah sabar. Karena saya berpikir kalau tidak ada sabar dalam sholat pun kita Rasulullah itu bahkan di dalam riwayat itu menyuruh mengulang kembali gitu. Karena memang sabar itu salah satu poin untuk kita mencapai suatu keberhasilan. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni ya. Sabar sebagaimana para ulama sebutkan ada 3 model. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima musibah. Ini 3 model kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima musibah. Ya, masing-masing pembahasannya tersendiri. Kalau kita ingin dikatakan sabar dalam jalan ketaatan, ya memang kita harus menyabarkan diri. Ya, makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, bersabarlah untuk salat. Salat butuh kesabaran dan ini butuh latihan. Makanya ketika ada panggilan misalnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Saya tidak bisa melangkahkan kaki menuju masjid untuk ibadah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita bersabar menjalankan ketaatan, kita butuh bimbingan dari Allah. Perbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, ya, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik, ya. Karena sabar dalam menjalankan ketaatan ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah sabar meninggalkan kemaksiatan, ya ini tentunya tinggal kita sabar, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak melihat yang haram, tidak mendengar yang haram, menahan lisan, tidak berghibah dan namimah, tidak komentar yang bukan bidangnya, bukan kapasitas kita. Ya, ini semua harus disabarkan diri. Yang sering kita hadapi adalah yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Kapan kita dikatakan sabar ketika menghadapi musibah? Musibah banyak, musibah ekonomi, musibah anak-anak, musibah pasangan hidup, musibah tetangga yang bikin jengkel. Pokoknya kita dikatakan sabar selama kita tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunjukkan protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti menjambak rambut atau menampar pipi, merobek-robek baju, teriak-teriak, ya. Ketika ada yang meninggal kita meratapi, meronta-ronta. Jadi semua hal yang menunjukkan kita jengkel dengan keputusan Allah berarti kita enggak sabar. Makanya sabar dalam bahasa Arab al-habsu, menahan. Menahan apa? Menahan hati dari protes terhadap keputusan Allah. Menahan hati dari menahan perbuatan dari hal yang menunjukkan tidak setuju dengan keputusan Allah, seperti merobek baju. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syakkal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami ketika seorang terkena musibah, dia tampar-tampar pipinya, dia robek-robek bajunya, dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Selama kita masih bisa bersabar menahan diri, kita pingin membanting, kita pingin melempar, tapi kita tahan. Jaga lisan, ya. Jangan sampai kita ungkapkan perkataan yang menunjukkan kita tidak setuju dengan pesan Allah. Ya Allah, kenapa kau ambil anakku? Ya Allah, kenapa kau jadikan anakku seperti ini? Ya Allah, kenapa kau jadikan anakku autis? Ini semua adalah bentuk protes kepada pesan Allah. Ini bukan sabar. Jadi, kapan seorang dikatakan sabar? Jika dia bisa melaksanakan al-habsu tadi, menahan diri dari hal-hal, dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah dan kau tidak bisa bersabar kecuali dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, untuk senantiasa ikhlas, Pak. Kalau memang anak-anakku benar belum sesuai harapan, sampai batas waktu kapan gitu, Pak?
Tadi mungkin saya katakan tadi, mendidik anak-anak adalah ibadah. Yang ini ibadah tiap hari. Sebagaimana kita sholat, kita sabar. Sebagaimana kita baca Quran, kita sabar. Sebagaimana kita orang tua mencari nafkah untuk anak-anak, kita sabar. Demikian juga dalam mendidik. Jadi anak-anak itu ibadah. Ya sudah, kita berusaha menyampaikan yang terbaik. Kita tahu keberhasilan bukan di tangan kita. Keberhasilan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sabar mendidik. Tapi itu prosedur. Jangan sampai kita terlalu sayang kepada anak-anak, justru kita menjerumuskan anak-anak. Anak-anak minta apa aja kita belikan sehingga dia jadi nakal gara-gara kita. Hati-hati. Terlalu dimanja, ya kita benar-benar ikut prosedur dalam mendidik anak-anak. Jangan terlalu dimanja dan jangan terlalu dikerasi, tapi di tengah-tengah. Ya setelah itu serahkan kepada Allah. Kalau kita senantiasa serahkan kepada Allah, mudah-mudahan kita ikhlas. Ada sedih itu ada. Ya, Nabi Nuh sedih atau tidak sedih? Anaknya kafir. Yakub alaihissalam sedih enggak anaknya durhaka sedih, tapi tetap prosedural dalam menghadapi dan yakin bahwa itu semua adalah ujian dari Allah. Serahkan kebersihan kepada Allah. Tugas kita hanyalah berusaha dan jangan pernah putus asa. Ada anak yang mungkin baru baik setelah sekian tahun, dia nakal bertahun tapi kemudian ujungnya dia baik. Kita berdoa, tidak ada yang mustahil. Hati di tangan Allah Subhanahu wa taala, hati berbolak-balik, berdoa, nangis, kita salat malam dan sabar. Kita tahu bahwasanya hidayah bukan di tangan kita. Kapan kita sudah maksimal dalam mendidik, ya sudah. Ya Allah, kita sudah punya hujah di depan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha maksimal. Dan hidayah di tangan Engkau. Sehingga akhirnya kita jalani dengan lebih mudah. Karena kita tahu tugas kita hanya mendidik. Ya sama seperti dokter. Dokter mengobati, tugas dia hanyalah memberikan obat. Masalah sembuh di tangan Tuhan. Jangan sampai kalau dia kasih obat kemudian meninggal, dia stres, dia merasakan saya orang tidak berhasil, saya tidak becus. Enggak. Tugasmu dokter hanya menyampaikan obat sesuai prosedur. Masalah dia sembuh atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan mendidik anak-anak, tugas kita ikut prosedural. Didik, ngobrol dengan mereka, bangunkan subuh, ayo nak salat nak, ajak ngobrol, sekali-sekali jalan-jalan, sekali-sekali apa yang mereka inginkan kita kasih. Terus begitu. Dan kita yakin keberhasilan bukan di tangan kita. Bukan di tangan Allah Subhanahu, bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya katakan tadi, sebagian orang saya lihat ketika mereka berhasil mendidik anaknya seakan-akan dia yang hebat. Dia bilang kau hanya sebab, yang buat anakmu hebat adalah sebab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjebak dalam penyakit ujub, ya. Oleh karenanya tugas kita hanya prosedural dan mendidik, dan kita berusaha jalankan. Kalau kita jalankan sudah tenang. Masalah hidayah di tangan Allah. Yang penting saya sudah berdoa, saya sudah arahkan, saya sudah sampaikan nasihat. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita maksudnya sebagai orang tua masih merasa belum soleh-soleh banget gitu ya Pak, yang masih biasa aja, bisa Pak punya anak yang soleh dan soleha? Seharusnya kita mengiringi, tapi kalau bisa. Betapa banyak ya orang yang jangankan nggak soleh, bahkan kafir anaknya jadi orang besar. Contohnya Nabi Ibrahim, bapaknya kafir, Ibrahim seorang nabi, bisa saja, ya. Tapi kita seharusnya berusaha mengiringi. Kita ingin anak kita baik, ya kita berusaha juga baik, ya. Betapa banyak orang yang dia bukan ustadz tapi anaknya jadi ulama, jadi ustadz besar. Orang tuanya bisa, tapi dia punya keseriusan. Dia berusaha, dia berdoa, meskipun dia punya kekurangan, dan itu terjadi. Dan sebaliknya tadi sudah sebutkan, ada orang yang soleh anaknya biasa-biasa saja. Kita lihat di kenyataan, misalnya kita bicara kenyataan di sekolah, tidak semua yang ranking 1 harus anak ustadz, tidak. Anak ustadz ada yang rankingnya bagus, ada yang nggak bagus, biasa, karena dia mungkin sudah berusaha, dan anak-anak punya kelebihan masing-masing, ya. Buktinya ada mungkin hanya orang tuanya hanya penjual bakso atau penjual, tapi anaknya ranking 1, anaknya hafal Quran, ada, dan itu banyak terjadi. Tapi saya katakan bukan berarti saya menyuruh orang tua ya biasa-biasa. Tidak, kita harus mengiringi. Ketika kita ingin anak kita hafal Quran, kita harus berusaha. Meskipun kita tidak hafal seperti dia, karena kita nggak mungkin, kondisi tidak memungkinkan, tapi kita baca Quran, sholat sunnah di rumah, kita ngajak untuk dekat kepada Allah, ya. Tapi intinya itu semua mungkin saja terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah pesertanya sampai 144, dan ini pun tidak hanya dari wali santri sekolah impian, ya. Soalnya ini ada pertanyaan yang anak saya mondok, saat
kayak ustadznya ketat ditampar, kalau di sekolah itu kan nggak ada deh cerita begitu. Kemudian bagaimana mereka no gadget, justru di sekolah impian tuh menguasai gadget tuh. Terus bagaimana mendisiplinkan tanpa kekerasan, intinya gitu Pak. Mendisiplinkan tanpa kekerasan. Ya, ini pertanyaan atau bagaimana ini? Ini pertanyaan atau? Ini pertanyaan. Apa curhat? Bukan, ini curhat. Kayaknya curhat deh Pak. Tapi pertanyaannya bagaimana mendisiplinkan tanpa kekerasan. Makanya saya kaget, sepertinya ini bukan dari Maris Kabri kalau ini, tapi nggak apa-apa. Iya. Mendisiplinkan tanpa kekerasan dan aja. Kita yang harus disiplin. Jadi anak-anak dalam didik anak-anak harus ada namanya at-targhib wa tarhib. Ada motivasi, ada peringatan. Ada hadiah, ada hukuman. Itu selalu berjalan dalam masa manapun, di kantor, di mana, di rumah, di pondok, ada hadiah, ada hukuman, ada peringatan, ada motivasi ya. Demikian juga anak-anak ya, kita kasih motivasi, kita kasih hukuman. Kita buat mereka disiplin, pertama kita harus disiplin, harus sabar sampai mereka terbiasa. Misalnya kita ingin ajarin mereka disiplin sholat subuh ya di masjid, ya kita sebelum subuh kita sendiri harus bangun atau ajarin mereka ngajar weker, pasang weker. Kalau dia nggak bangun, dia tegur, kita marah, kamu kenapa nggak bangun? Kalau ternyata dia bisa menjalani sholat subuh, kita kasih hadiah. Seperti itu, artinya disiplin bisa terbentuk tidak harus dengan pukulan, tapi memang pertama kita sabar sampai dia menemukan pola kebiasaan yang dia jalani ya. Sama contohnya disiplin pakai HP. Misalnya taruhlah dia main gadget, ya kita kasih waktu, kamu gadget sekian, dia ngerti. Sudah saatnya, ayo sudah janji loh. Misalnya suruh bikin pertanyaan janji hanya main musim liburan, misalnya Sabtu Minggu baru main. Selain itu tidak boleh misalnya. Bisa saja kita bikin. Jadi tidak harus jangan kita capek sendiri teriak-teriak. Kita bikin sistem itu berlaku. Kalau di rumah bisa seperti itu. Boleh main jam sekian, sini HP main silakan. Mungkin dia mau main, dia mau kontak temannya, main game kayak apa, kayak kita kasih waktu. Setelah itu kita ambil misalnya. Sehingga mereka terbiasa dengan sistem dan mereka tahu kapan mereka bisa main dan kapan mereka tidak boleh main. Sistem kita bentuk. Ya. Zaman sekarang menyuruh anak untuk kesadaran sendiri tidak mudah. Oh ini pakai HP kamu ngerti sendiri ya, tapi kita tidak tegur ya sudah, bablas. Orang main game udah lupa sampai berapa jam ya. Itu namanya kita menjerumuskan anak pada kondisi yang tidak benar. Kita kontrol anak-anak, kita kontrol. Zaman sekarang susah kita lepaskan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, kalau ada. Iya. Terakhir kami berikan kesempatan secara singkat dan jelas kepada Bapak atau Ibu Raras. Monggo Bapak atau Ibu Raras. Assalamualaikum. Ibu Raras. Assalamualaikum, terima kasih. Maaf, sebelumnya ini wali murid atau umum? Umum. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Singkat saja, Pak Ustadz, bagaimana kita memberikan penjelasan kepada orang tua yang berpikir bahwa mendidik dan membesarkan anak itu harus ikhlas tanpa mengharapkan anak tersebut nantinya akan menjadi salah satu amal jariah yang menolong kita. Kan saya menjelaskan bahwa salah satu amalan yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal dunia adalah anak yang soleh maupun solihah. Kemudian orang tua tersebut menjawab bahwa kita mendidik anak memang sudah kewajiban kita, harus ikhlas saja tanpa mengharapkan anak itu nanti akan menolong kita dan lain sebagainya. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum. Maksudnya Bu Raras, maksudnya ini orang tua mau didik saya tanpa ada berharap apa-apa, begitu maksudnya? Iya, maksudnya kan kita memberikan motivasi bahwa anak karena saya kan melihat dia kurang perhatian terhadap anaknya. Kemudian kita berikan pengertian bahwa anak itu kan investasi kita sebagai salah satu amal jariah yang tidak terputus ketika nanti kita sudah tidak ada di dunia. Kemudian dia menjawab bahwa itu kan memang sudah kewajiban kita sebagai orang tua membesarkan anak, tanpa kita harus berharap apapun nantinya balasan dari anak tersebut. Demikian Pak Ustadz, saya sulit untuk menjelaskan kepada orang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jawaban ibu tersebut ada sisi benarnya, bahwasanya tugas kita mendidik anak ya, itu benar. Tetapi ketika kita hanya sekedar yang penting saya kasih makan, saya suruh sekolah,
terkadang kita tidak termotivasi dengan motivasi yang kuat. Sementara dalam syariat menjelaskan bagaimana anak itu bisa bermanfaat bagi kita luar biasa di dunia maupun di akhirat. Tadi saya sebutkan di awal pengajian bagaimana doa para nabi. Sehingga kita sampaikan kepada dia, benar ini kewajiban, tetapi berusaha kita semaksimal mungkin untuk menjadikan anak kita yang terbaik. Tentunya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Karena syariat memberikan motivasi tentang manfaat anak yang soleh di dunia maupun di akhirat. Karena saya khawatir ketika dia mengatakan, sudah ini kewajiban saya. Seakan-akan kalimat itu benar ya. Memang ada benarnya. Tapi ketika maksudnya ya sudah sekedarnya saja, ya itu yang kita khawatirkan. Kita kalau mendidik anak totalitas, jangan sekedarnya. Jangan sekedarnya. Karena ini, saya sering sampaikan, kalau kita meninggal, siapa yang doain kita? Yang doain kita anak soleh. Teman-teman mana doain kita? Teman-teman jarang doain kita. Tapi kalau anak kita, dia soleh, dia pasti mendoakan kita. Jadi kita bilang, ya cuma nasihati saja. Kita bilang benar, tetapi sampaikan aja. Mungkin anak-anak lebih dimotivasi karena investasi kita. Kok kita tidak mau dengar ya? Ya sudah, mau diapain ya? Tugas kita hanyalah menyampaikan. Demikian apa yang saya sampaikan kepada para wali murid, pada hadirin hadirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.